Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sudah agak lama nggak update video di YouTube. Mungkin sekitar 5 bulan lebih kali ya. Ya biasa ada kesibukan yang lain. Nah kali ini saya akan membagikan cara streaming menggunakan OBS dan menggunakan animasi kucing lucu yang saat ini mulai banyak digunakan oleh para streamer, khususnya streamer game. Baru-baru ini saya mencoba streaming video game di Facebook dengan menggunakan animasi kucing untuk avatar dari streamernya. Nah ternyata ada respon dari pengunjung atau yang melihat video saya dan menanyakan bagaimana cara menggunakannya. Dan sebenarnya untuk animasi kucing atau yang lainnya nanti ini berguna bukan hanya pada streaming saja, pada video-video tutorial lainnya juga yang menampilkan kita di videonya bisa berguna juga. Jika misalnya kita belum pede dengan tampilan kita di Facebook, kita bisa menggantinya dengan animasi ini. Dan streaming ini juga bukan hanya bisa dilakukan di di streaming video game di Facebook, bisa juga untuk di YouTube atau di yang lainnya. Yang penting streamingnya gitu ya. Nah, pada kali ini streamingnya kita akan menggunakan OBS Studio dan menggunakan face rig untuk animasi kucingnya. Sebenarnya di face rig itu bukan hanya kucing saja, tetapi banyak avatar yang bisa kita pilih dan bisa kita gunakan sesuai keinginan kita. Jadi yang pertama kita harus persiapkan adalah tentunya untuk spek dari komputer kita, dari PC kita ya. Jadi usahakan minimal untuk spek PC dengan prosesor Core i3 dengan RAM 4 GB. Itu udah paling standar lah. Jadi nanti ketika streaming tidak terlalu ngek-ngekan komputernya ya, tidak terlalu kerja keras. Artinya masih di dalam standar begitu. Kemudian selanjutnya tentunya kita harus menginstal OBS Studio dan face rig ya. Nanti untuk link-link aplikasinya saya cantumkan di deskripsi video ya. Kemudian silakan install OBS Studio dan juga ikuti langkah install dari face rig. Karena ketika menginstal face rig ini cukup banyak juga yang terinstalnya. Jadi silakan ikuti petunjuknya dan ketika install silakan install semua yang muncul di komputer agar nanti face rig-nya bisa berjalan normal. Namun jika komputer kita atau laptop kita tidak memiliki sound card, ada beberapa masalah yang tidak bekerja pada face rig-nya, yaitu misalnya seperti mic atau speaker face rig tidak terinstall. Nah, nanti kita bisa mengatasinya langsung pada OBS-nya. Itu adalah untuk efek suara dari face rig. Karena face rig memiliki efek suara seperti suara-suara anak kecil dan lainnya seperti gitu ya. Nah, sekarang mari kita persiapkan untuk mencoba streamingnya ya. Saya anggap Anda sudah menginstalkan OBS Studio sama face rig-nya ya. Yang pertama silakan buka dulu aplikasi face rig-nya. Nah,
ketika awal muncul pastry seperti ini untuk launchernya. Namun kadang-kadang seperti yang saya alami ketika pastry-nya di launching ada masalah, yaitu di DirectX. Nah, di sini sih rekomendasinya DirectX-nya DirectX 11. Namun jika komputer kita tidak mendukung, maka silakan masuk ke bagian option. Nah, di DirectX 11 asalnya biasanya di DirectX 11 pindahkan ke DirectX 9. Nah, di sini juga kita bisa mengatur semua tampilan pastry-nya ya. Ini tampilan layout pastry-nya ini biar nggak terlalu besar, saya pilih 960 x 540. Jadi ininya tidak terlalu besar. Karena spek komputer saya standar pas-pasan, maka untuk curve quality sama skin shading quality saya buat 0 agar nantinya tidak nge-lag si pastry-nya ketika kita masukkan ke streamingnya. Kemudian saya tidak menggunakan use animasi ya. Kesininya silakan buat seperti ini. Untuk audio recording device-nya biarkan Microsoft Sound Mapper-nya sama audio playback-nya juga. Ini agar nantinya tidak ada suara yang terekam atau keluar dari pastry ini. Jadi tidak double nantinya suaranya di ketika streamingnya ya. Karena kita juga memasukkan suara pada OBS. Jadi di sini usahakan jangan memunculkan suara, begitu ya. Untuk aplikasi loop rate-nya buat 30 fps aja ya. Untuk miss option-nya gunakan use face tracking. Face tracking ini berguna untuk mendetek pergerakan dari muka kita. Jadi sehingga nantinya animasinya sesuai dengan pergerakan muka kita gitu. Begini ya. Kalau avatar blink itu untuk berkedip si avatarnya. Nah, ini broadcast untuk disambungkan ke OBS nantinya. Jadi bisa tersambung ke OBS. Jadi broadcastnya harus dicentang ya. Avatar lu track kamera, terserah nih mau dicentang atau enggak ya. Tuh. Kemudian launching. Oh, ini kameranya nggak jalan karena kameranya lagi dipakai buat rekaman ini sama saya ya. Kamera not available itu tuh, nggak bisa ngedetek kamera ya, soalnya ini lagi dipakai sama Camtasia kameranya. Nah, kita jelasin aja fitur-fiturnya ya, nggak apa-apa nanti kalau misalnya normal pasti bisa gitu. Nah, untuk memilih avatar ini banyak avatar di sini, tinggal pilih ya. Bisa kucing, bisa cewek, banyak avatar yang bisa digunakan di sini ya. Atau bisa kita menggunakan apa namanya, anim. Nah, yang suka anim bisa menggunakan avatar anim nih. Tuh. Di sini bisa banyak pilihan di sini ya. Tapi yang paling banyak digunakan saat ini oleh streamer-streamer itu pakai kucing oranye, karena mungkin ya lucu aja gitu, ada kucing main game gitu aja banyaknya ya. Kemudian tampilannya bisa di customize di sini untuk warna pupil mata di sini,
atau dikasih perlengkapan. Ini add pop, di sini bisa dikasih perlengkapan apa aja, di sini banyak nih. Bisa dikasih headset misalnya ya. Tuh. Bisa dikasih headset di situ. Bisa diatur-atur letak headsetnya. Letak headsetnya di sini bisa diatur-atur. Gitu ya, headset. Ada headsetnya. Bisa diatur-atur lah. Kemudian ini untuk background. Nah, kalau kita mau menampilkan background polos, nanti hanya kucing aja. Pilih background hijau ini, green screen ya. Nah, ini backgroundnya kalau menampilkan alam nih. Ini sesuai background. Untuk backgroundnya. Tapi untuk streaming agar hanya gambar kucing aja yang muncul, jadi si backgroundnya tidak menutupi streamingnya, jadi gunakan green screen ya. Nah gitu. Ini advance tracker config nggak perlu. Nah, di Facelift ini ada voice effect, tapi saya coba bermasalah karena tidak pakai soundcard. Jadi diusahakan si Facelift ini tidak mengeluarkan atau merekam suara ya. Jadi suaranya nanti langsung di OBS aja. Faceliftnya siap semua, kucingnya udah siap. Kita buka OBS-nya. Di sini karena OBS saya sudah saya setting sebelumnya, jadi kucingnya udah tampil di sini. Pada OBS Studio ini kita akan membuat beberapa source, beberapa layer untuk source-nya. Jadi di sini saya menggunakan kucing sebagai avatar, terus gambar kursi gaming, terus gameplay sama musik ya. Nah, pertama kita untuk avatar ini di sini anggap saja di OBS Anda belum ada apa-apa di sini ya. Silakan klik tombol add. Kemudian untuk untuk avatar pilih video capture device ya. Pilih video capture device, kemudian silakan kasih nama avatar ya untuk avatar kucingnya di sini. Kemudian ketika muncul ini di bagian device-nya silakan pilih Facelift virtual camera. Nah, untuk pertama kali pasti Anda muncul dengan green screen-nya ya, biarkan saja dulu. Setelah gambar Facelift-nya muncul, di sini animasinya muncul, kemudian klik OK. Kemudian sekarang kita akan menghilangkan green screen-nya. Silakan klik kanan di bagian avatar yang tadi, kemudian klik filter. Nah, di situ silakan di sini klik tanda plus, kemudian pilih Chrome key ya. Nah, nanti dengan Chrome key seperti ini, nanti green screen-nya menghilang. Jadi hanya gambar kucing aja. Begitu ya cara menghilangkan green screen-nya ya. Kemudian silakan atur size-nya sama posisinya ya. Bisa diatur, ini bisa dibesarin, bisa dikecilin. Gitu ya. Silakan diatur posisi kucingnya. Kemudian kita akan menambahkan gambar kursi. Nah, sebelumnya silakan download dulu gambar kursi gaming. Pilih kursi gaming yang Anda sukai di situ ya. Dan cari gambar kursi dengan PNG dengan background transparan ya. Setelah dapat silakan klik tanda plus,
kemudian pilih image ya. Nah, di image silakan kasih nama kursi biar nantinya jelas. Kemudian silakan browse gambar kursinya, cari di komputer, kemudian attach di sini ya. Setelah itu silakan atur size-nya seperti gambar kucing tadi ya. Silakan simpan atur posisinya, atur size-nya di sini biar pas. Gitu ya. Jadi dengan ini seperti gamer aja gitu ya, pakai kursi gaming gitu. Kemudian silakan tambahkan source untuk gameplaynya ya. Di sini silakan pilih window capture ya, pilih window capture, kemudian silakan namai gameplay. Nah, untuk optionnya nanti dijelaskan lagi nanti ya, karena kita belum buka game capture-nya. Kemudian cara menambahkan musik di sini, karena tentu saja musiknya kita ada banyak ya, bermacam-macam. Karena kalau musiknya cuma satu dibalik-balikin aja nanti nggak enak juga ya, bosen ya. Maka di sini saya sarankan musiknya listnya yang banyak biar nanti ketika kita streaming tidak perlu ganti musik. Jadi musiknya berjalan terus gitu ya. Kalau saya menggunakan PLC Video Source ya, silakan pilih PLC Video Source, kemudian kasih nama musik. Nah, di situ agar si musiknya terus berjalan berputar, kasih loop playlistnya ya. Jadi ketika sampai pada musik terakhir akan balik lagi ke awal. Jadi tidak putus-putus ya. Jadi kita bisa streaming berjam-jam tapi musik jalan terus gitu. Kemudian silakan tambahkan musik di sini, musik dari komputer and file. Silakan tambahkan semua musiknya di sini ya. Gitu. Nah, nanti di bagian audio mixernya di sini akan muncul bagian musiknya di sini ya. Nah, nanti silakan atur Anda. Ini saya matiin musiknya ya. Tuh, saya matiin musiknya karena musiknya nanti muncul di video ini. Silakan saya atur musiknya di sini jadi tidak terlalu besar nantinya outputnya. Untuk defaultnya, untuk bagian musik ini di OBS ini tidak keluar musik, jadi kita tidak bisa mendengar musik ya, tapi nanti musiknya akan masuk ke streaming. Kalau kita juga mau mendengarkan musik, nanti kita pakai headset agar tidak campur dengan mic. Jadi diusahakan kita pakai, kalau misalnya kita mau sambil mendengarkan musik juga, usahakan pakai headset. Jadi si musik tidak keluar melalui speaker sehingga tidak terekam oleh mic ya. Di bagian gear ini silakan klik properti. Nah, di bagian untuk musik ini, nah ini silakan pilih monitor and output ya. Jangan monitor off atau monitor only. Monitor and output, jadi ada outputnya nanti ya, jadi si musik juga keluar, kita juga bisa dengar. Kemudian untuk efek suara kita bisa menambahkan pada OBS Studio. Nah, saya kan pakai kucing, jadi pakai suaranya suara-suara lucu, pitch-nya ditinggiin, jadi suaranya jadi seperti anak kecil begitu ya. Nah, untuk itu kita harus mengaktifkan mix and out di sini ya. Untuk mengaktifkan mix and out ini, masuk ke setting di sini. Di bagian setting pilih audio. Kemudian untuk mix and out-nya silakan aktifkan dengan pilih default. Default-nya pilih ya. Jadi nanti aktif dan akan muncul di bagian audio mixing. Gitu ya. Seperti ini.
Jadi untuk mix avatarnya, karena ini menggunakan video shoot, jadi ada mixnya, silakan dimatikan, sama desktop audionya juga matikan. Jadi di sini yang aktif hanya mix and out dan musik. Ini musiknya sementara saya di off kan ya, tapi untuk Anda silakan on kan. Nah, di bagian mixing ini untuk efek suara pada OBS, yang pertama silakan download dulu pluginnya, Pitch Pro ya. Nanti saya kasih linknya untuk download pluginnya ya. Nah, setelah plugin Pitch Pro-nya di download, silakan Anda masuk ke local disk ya. Di program file di situ silakan tambahkan folder VST plugin ya, seperti ini ya, VST plugins. Usahakan nulisnya persis ya, VSTP nya besar, VST plugins pakai S. Nah, kemudian silakan ekstrak Pitch Pro yang tadi di download. Udah, itu aja. Nah, setelah berhasil menambahkan Pitch Pro ke komputer, di bagian mix out silakan klik gear, kemudian klik filter. Pada filter silakan klik tanda plus, kemudian pilih VST 2 kali plugin, 2x plugin seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Kemudian di bagian VST 2x pluginnya silakan pilih Pitch Pro 64 atau Pitch Pro yang mana aja ya. Kalau engine-nya 64 atau kalau enggak, kalau 32 pas pilih Pitch Pro, itu aja. Karena saya 64 pakai Pitch Pro X64. Kemudian silakan open plugin interface. Plugin interface-nya seperti ini. Nah, di sini silakan atur-atur suaranya ya. Anda bisa mengatur berbagai suara. Ini suaranya agak besar, makin kesini makin kecil suaranya, makin cempreng gitu maksudnya. Silakan atur-atur. Kalau saya pakai Field Harmony, kemudian di ini bagian ini digewetkan ya. Soalnya kalau di dry saya coba jadi double suaranya. Suara asli ada, suara pengeknya juga ada. Jadi pilih ke wet untuk blendnya. Untuk detune-nya pilih ke +1 sini. Jadi ke kanan semua ya, pol ya. Ininya saya pakai di C aja. Silakan coba-coba nanti di sini. Nah, nanti dengan ini otomatis suara kita akan pengek. Kan seperti anak kecil nanti. Saya coba masukkan hasil video rekamannya ya. Setelah persiapan semua ini selesai, baru kita melakukan, oh ya, satu lagi. Untuk settingan OBS-nya agar tidak nge-lag ketika streaming, saya pakai settingan minim dengan koneksi minim ya. Jadi nanti tidak terlalu nge-lag di sananya. Nah, di bagian setting, di bagian output ya, output untuk streamingnya ini, pilih encodernya X264 dengan endpost streaming service encoder setting. Kemudian di bitrate-nya pilih 1000 kbps. Jadi ini minimal untuk 1 mbps. Jadi ketika internet kita down, jadi ini tetap koneksinya stabil gitu. Ya, coba aja kalau misalnya Anda pakai 20 mbps berarti 20.000, tapi nanti ketika MB-nya turun pasti akan nge-lag gitu. Makanya ini diambil paling kecil 1 mbps ya. Kemudian untuk buffer size 2500, keyframe-nya ini 2, peripas dan nonon begitu ya. Kemudian masalah lain pada streaming itu adalah delay. Jadi ketika kita ngobrol dengan kenyataannya pada streaming itu ada delay. Jadi kita tidak ngomong langsung di sini,
tidak di sana di streamingnya juga langsung ngomong. Ada waktu jedanya. Defaultnya waktu jedanya itu 30 second, 30 detik. Lumayan ya, 30 detik itu berarti setengah menit ya. Jadi waktu delay-nya lama. Jadi kadang-kadang interaksi kita dengan pengunjung juga jadi delay. Nah, untuk itu silakan pada bagian advance klik di bagian stream delay-nya, silakan di-enable-kan. Kemudian durasinya rubah menjadi 10 second, 10 detik aja gitu. Untuk setting itu aja. Setelah selesai, silakan mulai melakukan recording. Nah, saya contohkan untuk memainkan game, cara memainkan game di Facebook Gamer ya. Dan untuk memasukkan gameplaynya ke sini ya, silakan buka fanpage untuk streaming gamingnya. Kalau di sini saya punya yaitu Gamer Suku ya. Yang mau like dan follow silakan, biar tahu kalau nanti saya streaming ya. Kemudian silakan buat siaran langsung. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita hanya perlu untuk mengambil streaming key-nya. Nah, setelah ini muncul, silakan copy streaming key-nya. Kemudian buka OBS, klik settingan. Di situ di bagian stream, di sininya pilih Facebook Live. Ya. Kemudian silakan isikan stream key-nya di sini. Isikan stream key-nya, apply. Oke. Nah, di sini silakan start streaming. Ya, kita lihat ya. Ini lagi connecting. Lihat di sini masih abu-abu. Kalau udah hijau berarti udah connect. Nah, ini berarti udah connect ya. Nah, streamingnya di sini udah nyambung. Coba lihatnya. Cuman belum ada gamenya nih, masih di browser ini. Nah, ketika akan melakukan streaming, jika ini belum diklik, ini belum tersiar di Facebook. Jadi silakan isikan judul video streamingnya, kemudian isikan juga deskripsinya. Kemudian yang penting juga ini, silakan tandai game yang akan kita mainkan di sini. Kalau misalnya main game cacing, di sini tulisnya Orange Zone. Nah, ini pilih ini. Seperti itu ya, harus ditandai ya. Karena kalau tidak ditandai, ini nanti streaming kita tidak masuk ke statistik dashboard streamer. Karena untuk streamer di Facebook itu kita memiliki dua dashboard, yaitu dashboard fanpage dan dashboard streamer. Nah, dashboard streamer itu berguna untuk statistik peringkat streamer kita. Nanti di peringkat streamer kita itu kita bisa mendapatkan bintang. Nah, ada persyaratan untuk mendapatkan bintang di situ. Nanti jika Anda buat, nanti Anda akan mengerti dengan dashboard streamingnya. Kemudian di situ juga kita bisa cross posting ke banyak halaman. Kalau kita juga bisa membagikannya ke grup, tinggal diklik, pilih grup yang akan tambahkan streamingnya. Kemudian kita bisa menambahkan fanpage untuk promosi. Jadi nanti fanpage-nya ada di bagian bawah streaming. Jadi untuk orang akan lebih mudah memfollow fanpage kita ya. Tambahkan sini. Nanti ada di bagian bawah streamingnya. Nah, karena gameplaynya belum ada, ini jangan dulu disiarkan langsung ya. Nah, kita untuk main gamenya, kita contohkan main game chatting aja ya, yang udah ada di Facebook. Nah,
Di Facebook silakan masuk ke video game di sini ya. Masuk ke video game. Kemudian di sini mainkan game. Ya. Silakan mainkan game yang ingin kamu mainkan. Misalnya game cacing ya. Nah, setelah jendela gamenya terbuka, silakan tarik tab game ini biar tabnya jadi tersendiri. Nah, seperti ini ya. Silakan kecilkan aja. Kenapa ini dikecilkan? Biar nanti kita bisa melihat interaksi dari Facebook kita ya. Nah, kan di Facebook itu ada kolom chatting yang di sebelah kanan ya. Nanti si bagian ini simpan di sebelah kiri. Nah, nanti di video siaran langsung kita silakan buka video di sini. Nanti ketika ini diklik siaran langsung, maka akan masuk ke dashboard streamer, dan di situ ada link untuk video live-nya. Silakan klik video live-nya itu. Nanti di situ ada muncul video live kita, dan di bagian kanannya ada untuk chatting-chatting ya. Nanti kalau misalnya ada penonton yang kirim pesan segala macam, ada masuk di situ di sebelah kanan. Nah, makanya jendela ini disimpannya di sebelah kiri. Nah, setelah begini ya, gamenya di browser tersendiri, silakan masuk lagi ke OBS. Kemudian di bagian gameplay, silakan atur, pilih browser gameplaynya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, nanti muncul di sini gameplaynya. Silakan atur posisi gameplaynya, dibesarin atau dikecilin ya di sini ya, agar bagian gameplaynya pas dengan layar streamernya. Udah begitu, silakan minimize OBS. Kemudian coba lihat di sini ya. Tuh, di sini di bagian streamingnya udah seperti di OBS ya. Jadi kita tinggal main game aja. Setelah itu kita tinggal main di sini aja. Main di sini, nanti di sini chatting-chattingnya akan keluar. Ya tinggal main aja di sini. Udah gitu aja. Untuk streaming di Facebook Gamer cukup seperti itu. Dan ini juga bisa berlaku untuk streaming di YouTube. Tinggal ambil streamer key-nya untuk YouTube-nya. Sama aja ya penggunaannya. Dan untuk penggunaan Facelink juga bisa digunakan pada rekaman video biasa, misalnya video tutorial, tapi mau pakai animasi bisa. Jadi kita diganti pakai animasi itu, seperti tadi ya, pakai green screen, jadi yang munculnya kucingnya aja atau animasinya saja ya. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Silakan like video, komen dan share agar bisa diketahui oleh blogger-blogger lainnya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.